Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Jadi harusnya hari ini saya membicarakan kista yang kalau teman-teman itu hamil, ya, tapi sudah ada kista. Tapi karena memang ada pertanyaan lain, banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lain itu yang harus saya jawab dulu. Jadi ya saya ngikutin alur lah ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tri Nurvitasari. Kalau 7 bulan yang lalu saya kuretase, tapi sampai sekarang saya tidak menstruasi. Sudah konsul dokter kandungan, tidak bermasalah. Dikasih obat hormon, tapi tidak kunjung mens. Kenapa? Ya dok. Jadi kali ini saya akan membicarakan kenapa dan nanti mesti gimana. Jadi pada intinya kakak dikuretase, lalu abis itu tidak dapat haid. Jadi biasanya ini kita ya harus bicara, ini masih muda lah, anggap aja ini umur 20-an, jangan ya nanti bilang udah tahu-tahu udah 40 sekian keguguran, tahu-tahu menopause. Lain cerita itu ya. Kalau kita habis kuretase, ya, tentu semua tindakan itu mempunyai yang namanya suatu komplikasi. Di sini jelas bisa terjadi yang namanya perlukaan. Kalau misalnya kulit, itu bisa terjadi perlukaan, ya, itu akan terjadi jaringan parut, jaringan ikat. Misalnya, contohnya nih, di sini ada bulu-bulu ya tangan kita, entah kena luka apa semua, jadi ada tuh scar gitu kan. Nah, jaringan scar ini, jaringan bekas luka ini, biasanya tuh udah nggak berfungsi seperti normal. Beda dengan yang masih kayak biasa-biasanya ini loh, ya kan. Ini pasti nanti akan bulu-bulunya udah nggak ada, bisa jadi pokoknya warnanya lebih licin, kayak begitu. Begitu juga yang bisa terjadi pada dinding rahim yang di dalam, ya, pada saat kita krop, itu bisa terjadi perlukaan. Memang biasanya terjadi perlukaan, tetapi permasalahannya kan penyembuhannya. Jadi apakah setiap orang yang dikuretase itu akan terjadi semacam ini? Ya jawabannya tidak, hanya beberapa aja. Nah ini yang kasihan sebenarnya. Jadi pada saat semacam ini kalau di kulit mah biasa-biasa aja ya, paling kelihatan jelek. Tetapi kalau di dalam dinding endometrium terjadi perlukaan dan penyembuhannya tidak sempurna, ini akan menyebabkan perlengketan. Ataupun misalnya yang dinding endometriumnya itu terbuang semua gitu, jadi tidak bisa beregenerasi, terjadi scar di situ, terjadi jaringan ikat yang tidak bisa tumbuh lagi, ataupun juga terjadi, ingat, perlengketan dinding depan, atas sama bawah itu bisa menempel. Sama kayak luka-luka bakar misalnya, teman-teman kena luka bakar begitu. Ini jaringannya harus dipisah. Kalau enggak misalnya ini akan menempel. Kan ada yang semacam itu. Ya. Nah, ini bisa terjadi pada dinding rahim akibat dari kuretase. Nah, sekarang ini kita taunya dari mana? Kalau misalnya suatu haid ini nggak dapet, itu apakah dari karena hormonal ataupun dari karena akibat kuret ini? Yang pertama dari gejala. Di sini kakak sudah jelas bilang bahwa sejak saya 7 bulan lalu saya kuret sampai sekarang saya nggak menstruasi. Nah, ini jelas bahwa kemungkinannya ini dari kuret, masih kemungkinan. Ya. Kenapa? Karena kalau yang namanya teman-teman sudah kuret, lalu dalam waktu 3-4 bulan teman-teman haid, lalu bulan ke-9, 10 teman-teman nggak dapat haid, ini kemungkinan karena masalah hormonal. Tetapi lain cerita kalau misalnya sejak awal teman-teman nggak dapat. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin nggak dari awal teman-teman itu ternyata memang ada kelainan hormonal. Oh dulu sebelum saya keguguran juga memang saya sudah PCOS dok, saya gemuk, ini segala macam. Dokternya bilang kalau misalnya saya hamil, wah ini bisa nggak mateng, bisa gampang keguguran, misalnya kan gitu. Mungkin saja, ya. Tetapi untuk hal-hal yang semacam ini, memang teman-teman gangguan hormonal, ya, itu juga bukan berarti teman-teman nggak dapat haid sama sekali. Teman-teman pasti akan dapat flek-flek juga. Meskipun teman-teman terjadi penebalan dinding rahim. Karena semakin lama teman-teman nggak dapat haid, itu dinding rahim akan semakin tebal. Itu. Nah, di sini perbedaannya adalah dinding rahimnya itu sendiri tidak ada. Menempel dia di sini, atas, bawah, begitu. Inilah yang menyebabkan teman-teman tidak ada regenerasi dari dinding rahim.
yang setiap bulan itu harusnya menebal, lalu nanti buang menjadi haid. Dan selanjutnya di sini jelas bahwa sudah dilihat oleh dokter kandungan. Nah ini secara umum biasanya nih, kalau teman-teman habis keguguran, lalu nggak dapat haid, apalagi 5-6 bulan gitu ya, itu biasanya hamil lagi. Ini nih yang paling suka kejadian itu hamil lagi sebenarnya. Tetapi ini kan sudah dilihat dokternya ya, biasanya kalau udah 5 bulan itu kita tahu hamilnya 3 bulan, 2,5 bulan, 10 minggu misalnya. Itu pas itu. Wah, waktu itu 5 bulannya lalu saya kuret. Lalu ya kan biasanya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan teman-teman akan dapat haid. Terjadi ovulasi. 5 bulan nggak dapat. Pas diukur, wah pas ini. Ternyata 3 bulan. Nah itu sebenarnya ya. Tetapi di sini sudah jelas bahwa ini tidak ada, pasti nggak ada kehamilan karena udah dilihat dokter kandungan. Nah selanjutnya Kak Vita Sari ini sudah dikasih obat hormonal ya. Nah ini sudah sangat jelas bahwa bukan kelainan hormonal. Kenapa? Karena kalau memang ya tadi saya bilang mungkin saja kan kejadian hormonal ini teman-teman akan dari awal ya ternyata memang haidnya ya nggak dapat karena kelainan hormonal kan mungkin, karena sebelumnya saya juga PCOS, saya gemuk begini segala macam gitu ya. Ini nggak dapat meskipun sudah dikasih hormonal. Jadi hormonal ini ya kan, oh kalau gangguan hormonal bolehlah nggak dapat ya, tetapi teman-teman udah dikasih minum malah ya kan udah dapat, tetapi permasalahannya reseptornya yaitu adalah dinding endometrium itu nggak ada. Disinilah teman-teman nggak dapat. Kalau sudah semacam ini jelas bahwa permasalahan dari teman-teman kita yang dikuret, apalagi sudah dikasih obat hormonal nggak dapat haid, ini masalahnya adalah di dinding endometrium. Nah yang tadi itu kan dari gejalanya sebenarnya sudah khas sekali. Tetapi yang kita mau ini teman-teman kan mau lebih yakin, dok saya mau ngecek bener nggak ini kejadian. Taunya dari mana? Apa yang mesti bisa kita cek? Sebenarnya banyak yang nanya ini juga ke saya ya. Ada yang menyebutkan, dok ultrasound bisa nggak ngelihat? Ada juga ultrasound yang dikasih cairan, dok bisa nggak ngelihat? Begitu. Ataupun yang langsung kamera masuk. Yang kita sebut dengan hysteroscopy. Nah, gold standarnya teman-teman ini mesti ingat ya. Kalau memang terjadi sesuatu di dalam rahim, kita harus melihat dengan jelas. Kalau memang ada perlukaan, perlukaannya di mana? Kalau memang ada perlengketan, perlengketannya di mana? Itu yang kita sebut dengan hysteroscopy. Kita masuk dengan kamera. Itu yang kita lihat. Ya. Meskipun teman-teman bisa saja ada gambaran USG, USG dulu begitu kan ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau nanya teman-teman yang pasti yang mana ya kita kan mau yang pasti. Lihatnya itu. Cuma permasalahan di harga. Harganya ini ya tentu akan lebih mahal dan dibanding USG biasa ya tentunya ya. Yang kadang-kadang mahal atau murah relatif ya. Yang jelas ini lebih mahal dibanding USG biasa. Dan ataupun yang CIS itu ya, yang dengan selain infusion sonografi itu dimasukkan cairan beda. Ini tetap lebih mahal dan ini juga dikerjakan di ruang OK. Maksudnya kamar operasi, kalau misalnya kelihatan, pasti akan dilakukan tindakan sekali kerja. Kalau memang nanti ada perlengketan, pakai USG juga bisa. Tetapi antara USG dan kamera yang jelas ya tentu kita akan lebih jelas yang, oh ini benar ada perlengketan. Nah sekarang ini udah kejadian, ya udah mesti gimana? Nah, yang mesti kita lakukan ini adalah kalau memang untuk mau tahu yang ngecek sana ini nggak pasti ya udah jelas teman-teman harus pakai kamera yang kita sebut dengan hysteroscopy dan harus ya kalau memang langsung ketemu itu namanya perlengketan itu nanti akan kita buka semua, dilepas lagi perlengketannya ya. Dan biasanya setelah perlengketan ini gitu ya, ini teman-teman akan bisa mendapatkan haid lagi karena biasanya namanya perlengketan dibuka ya itu pasti akan terjadi pendarahan lagi terbuka gitu kan ya, maksudnya diharapkan akan terjadi regenerasi dari endometrium itu ya, meskipun tidak 100%, ingat ini tidak 100%, tetapi diharapkan itu ada. Ataupun ada beberapa teman-teman kita yang setelah itu ya dikasih lagi lah obat hormonal. Mungkin beberapa siklus. Di sini untuk tujuannya merangsang
regenerasi dari endometrium itu. Dan biasanya kalau memang nanti dapat satu siklus, udah mulai ada flek-flek atau gimana, ini perkembangannya bagus. Jadi semoga di sini Kak Vitasari bisa jelas. Yang paling ditakutkan adalah kalau tidak dapat haid, gimana kita bisa hamil, kan begitu. Nah biasanya ada beberapa kasus yang sudah dilakukan ini, teman-teman kita ini berhasil kok, bagus kok. Jadi bisa hamil lagi, gitu ya. Entah nanti hamilnya berapa lama, beda-beda tiap orang, tetapi ada. Nah sekarang kalau misalnya ini nggak diapa-apain, ada yang ya saya udah cukup anak dok, udah ada 4 anak saya gitu kan, meskipun laki semua, mau cewek udah nggak apa-apa lah, cukup 4, saya nggak hamil juga nggak apa-apa kan. Kalau misalnya nggak haid tentu nggak bisa hamil lagi kan. Saya menopause ya dok, nanyanya kan begitu. Ini jawabannya tidak teman-teman. Ini teman-teman tidak menopause karena pada dasarnya, apalagi teman-teman masih muda ya, ini haid hormonnya itu ada, cuma targetnya itu yaitu dinding endometrium yang tempat dia bekerja itu tidak. Jadi secara prinsip kalau misalnya teman-teman takut menopause itu nggak cuma hanya nggak dapat mens, bukan itu saja teman-teman ya, tetapi dengan tidak adanya hormon estrogen dan progesteron yang nanti jadi buat balance hormonal kita, itu semua tuh mengganggu ya sistem dari kerja tubuh ya. Di sini sistem kerja tubuh jantung teman-teman masih bagus, tidak akan gampang osteoporosis, semuanya masih oke lah begitu. Ini masih bagus, cuma memang di haidnya saja. Jadi ini tidak menopause. Jadi semoga di sini Kak Vitasari dan teman-teman yang lain jelas. Memang ya kasihan kalau begini supaya nggak salah jalan. Ya saya jelaskan dulu yang ini. Semoga jelas. Akhir kata saya Dr. Vanessa mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.